warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan di Amerika. Amerika itu terbentuk dari berbagai suku asing yang mendiaminya, yang secara sadar mau menjadi warga negara Amerika. Dan karena banyaknya perbedaan, timbullah atau berkembanglah dua aliran filsafat di Amerika, yaitu filsafat transendentalisme dan pragmatisme. Filsafat transendentalisme itu berisi tentang kebudayaan, sedangkan pragmatisme itu filsafat yang membentuk Amerika untuk lebih hidup, dinamis, dan berkembang. Meskipun kedua filsafat ini saling bertentangan, pendidikan di Amerika tetap berpijak pada filsafat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Amerika. Sistem pendidikan di Amerika bukanlah sistem pendidikan yang federal. Pendidikan di Amerika langsung diatur oleh USD atau Unified School District. Pendidikan di Amerika langsung menjadi tanggung jawab negara bagian dan distrik. Akibatnya banyak terjadi perbedaan pendidikan antara negara bagian satu dan negara bagian yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan ini, yang pertama kita akan membahas tentang tingkat pendidikan di Amerika. Ada tingkatan pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, dan yang ketiga pendidikan lanjutan. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Amerika itu berjenjang dari kindergarten sampai 5th grade atau kelas 5, ada juga yang 4th grade atau kelas 4, ada juga yang 6th grade atau kelas 6, dan 8th grade atau kelas 8. Tetapi ya itu tergantung negara bagian dan distrik masing-masing. Setiap distrik berbeda kurikulumnya. Selanjutnya yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah di Amerika dibagi menjadi dua kategori, yaitu junior high school dan high school. Junior high school itu SMP, sedangkan high school itu SMA. Program junior high school dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9, sedangkan program high school dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 itu disebut sophomores, kelas 11 disebut dengan junior, dan kelas 12 disebut dengan senior. Pada jenjang ini, siswa disuruh untuk memilih materi pelajaran wajib dan materi pembelajaran tambahan. Materi pembelajaran wajib itu seperti matematika, sains, dan lain-lain. Dan materi pembelajaran tambahan itu seperti atletik, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pendidikan lanjutan. Setelah siswa tamat pada jenjang high school, dia akan mendapatkan sertifikat high school diploma yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau disebut higher education di college atau university. Higher education itu ada beberapa program, yaitu program association degree, program sarjana, program pasca sarjana, dan program doktoral. Yang pertama yaitu program association degree. Program associate degree ini berlangsung selama 2 tahun. Program ini ditujukan untuk siswa agar siap untuk bekerja. Dan apabila seseorang itu sudah tamat pada program ini, bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap bachelor untuk transfer atau pindah ke universitas dan melanjutkan program 3-4 tahun.
Yang kedua yaitu program sarjana. Program sarjana yang paling terkenal di Amerika yaitu program bachelor yang ditempuh selama 3-4 tahun. Pada program ini siswa memilih jurusan di tahun kedua. Yang ketiga yaitu program pasca sarjana. Setelah seseorang selesai program sarjana atau bachelor degree, bisa melanjutkan program master yang ditempuh selama 1-2 tahun. Dan yang terakhir yaitu program doktoral. Pada program doktoral ini siswa melakukan pendidikan lanjutan untuk melakukan riset. Selanjutnya, jam sekolah di Amerika. Tahun sekolah biasanya berlangsung dari September hingga Mei atau Juni dan dibagi menjadi kuartal atau semester. Sebagian besar sekolah di Amerika menggunakan sistem semester yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu musim gugur dan musim semi. Musim gugur yang terjadi pada September hingga Desember dan musim semi yang terjadi dari Januari hingga Mei. Dan ada juga sebagian sekolah yang menggunakan sistem kuartal menjadi 3 sesi, yaitu musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebijakan pendidikan di Amerika. Wajib bagi semua penduduk Amerika untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Meskipun usia siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini berbeda-beda dalam setiap negara atau distrik. Kurang lebih terdapat 14.000 sekolah di Amerika dan mendapatkan bantuan dari pemerintah itu kurang lebih 500 triliun setiap tahunnya. Tujuan diwajibkannya untuk melakukan mengikuti pendidikan pada semua level ini terangkum pada 10 tujuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Amerika. Tujuan yang pertama yaitu setiap siswa harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berhitung atau komputasi. Yang kedua yaitu setiap siswa harus dapat menerapkan metode, dan metode tersebut langsung dapat diaplikasikan dalam aplikasi interdisipliner. Yang ketiga, setiap siswa harus memiliki pengetahuan tentang kesenian dan dapat mengekspresikan bakat pribadinya. Setiap siswa harus memiliki dan dapat menerapkan pengetahuan tentang ekonomi, politik, dan institusi sosial. Yang kelima yaitu setiap siswa harus mematuhi dan mempraktikkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan. Yang keenam, setiap siswa harus mempunyai rasa toleransi atau saling menghargai. Yang ketujuh, setiap siswa harus memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi ekologis dalam menggunakan sumber-sumber alam dan lingkungan. Yang kedelapan, setiap siswa harus dapat mempersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan menengah. Yang kesembilan, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir, setiap siswa harus mampu mengembangkan komitmen untuk mau belajar seumur hidup. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan di Amerika. Tujuan pendidikan Amerika itu terangkum dalam 5 poin. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang keempat, untuk membantu pengembangan individu. Selanjutnya, untuk membantu pengembangan kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membantu kemajuan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya itu adalah manajemen pendidikan di Amerika Serikat. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan apresiasi dan kebutuhan masyarakat negara dan bagian dari pemerintah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Pendidikan nasional dibentuk satu departemen, yaitu dengan nama Departemen Pendidikan Federal.
Jadi meskipun sistem pendidikan di Amerika itu sangat penting, yang pertama yang paling menonjol adalah sekolah. Sekolah yang bertanggung jawab atas semua pendidikan di lokal. Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting terkait pendidikan di Amerika Serikat. Departemen dipimpin oleh seorang staf kabinet yang bertugas di departemen ini. Tugas kabinet yaitu adalah melakukan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkat. Tetapi karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sudah diserahkan kepada negara bagian dari pemerintah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Untuk selanjutnya, mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hal yang lebih teknis, yaitu tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan, sertifikasi, guru-guru, dan pembayaran sekolah, dibentuk sebuah pendidikan yang disebut sebagai komisioner atau sebagai supernet. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang dijuluk oleh Board of Education atau oleh gubernur. Sedangkan untuk badan yang mengenai kebijakan akademik dan keuangan untuk pendidikan tinggi adalah Board of Education. Untuk perguruan tinggi negeri, anggota badan tersebut dijuluki oleh gubernur negara bagian. Ada juga yang dipilih oleh kelompok yang diwakili, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing. Dan yang poin selanjutnya adalah kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat bukanlah merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah federal, dan juga tidak pemerintah negara, ataupun juga tidak oleh pemerintah bagian negara secara langsung. Pelaksanaan dan pengaturan sistem pendidikan di negara adidaya ini dijalankan oleh Universal School District. Anggaran belanja dibiayai oleh PBB dan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu pendidikan di Amerika Serikat. Isu-isu pendidikan di Amerika Serikat pada dekade 1990-an, Departemen Pendidikan memfokuskan pada isu berikut ini adalah meningkatkan standar seluruh siswa, memajukan pengajaran, melibatkan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak, penciptaan sekolah yang aman, disiplin dan bebas narkoba, mempererat hubungan antara sekolah dan dunia kerja, meningkatkan akses bantuan finansial untuk para siswa agar dapat kuliah dan menerima pelatihan, serta membantu seluruh siswa agar bisa melakukan teknologi yang berkembang. Hasil studi penelitian yang dilakukan oleh Agus Darsyah Nur 2001, ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Antara lain, yang satu, banyaknya anak usia dini sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka karena adanya dinamika program sosial masyarakat Amerika Serikat yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Yang kedua yaitu tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parent dalam rumah tangga, dan tidak sedikit cerai di Amerika Serikat yang terpaksa harus berprofesi rendah dan kasar. Yang ketiga, tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan yang tidak mampu dan tidak terdidik, yang karena ada banyak di antara mereka yang memperoleh pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan di Amerika Serikat masih kalah dibandingkan negara-negara lain dalam standar internasional. Dan yang selanjutnya yaitu tentang reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1990 merencanakan reformasi pendidikan. Nampaknya Congress masih melanjutkan kebijakan
pada tahun tersebut Presiden AS George H.W. Bush beserta seluruh gubernur negara bagian saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu gubernur negara bagian menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan Amerika Serikat yang baru, yaitu 1. Pada tahun 2000 seluruh anak di Amerika Serikat di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar. Yang kedua, pada tahun 2000 tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 60%. Pada tahun 2000 murid-murid di Amerika Serikat yang menyelesaikan pendidikan pada grade 4, 8, dan 12 mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, geografi. Setiap sekolah di Amerika Serikat harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak menggunakan pemikirannya dengan baik sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pada tahun 2000 siswa-siswa di Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika. Dan yang kelima, pada tahun 2000 setiap orang dewasa di Amerika Serikat dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, bersaing dengan ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, pada tahun 2000 setiap sekolah di Amerika Serikat harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang aman sehingga kondusif untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perbandingan pendidikan di Amerika dan di Indonesia. Yang pertama itu tentang skop atau cakupan. Yang pertama, negara Amerika itu tidak pernah memonopoli penyelenggaraan sekolah. Di Indonesia juga sama seperti itu. Yang kedua, anggaran untuk sekolah negeri itu lebih banyak daripada sekolah swasta. Sama di Indonesia juga seperti itu. Dan lebih banyak sekolah swasta daripada sekolah negeri. Sama di Indonesia juga seperti itu. Di Amerika, dukungan anggaran dari negara bagian itu sangat bervariasi. Bahkan ada negara bagian yang sama sekali tidak mau membantu atau memberi anggaran kepada sekolah swasta. Sedangkan di Indonesia itu adanya dukungan anggaran dari Pemprov, Pemkot atau Pemkab untuk wilayah masing-masing, dan juga ada bantuan operasional siswa. Di Amerika adanya sistem desentralisasi yang memberikan kebebasan atau kewenangan dan otonomi yang luas kepada pemerintah distrik dengan dukungan dari pemerintah daerah. Dan di Indonesia juga adanya sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan dan otonomi yang luas kepada Pemkab, Pemkot, Pemprov dan dari dukungan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu konsekuensinya banyak variasi keputusan yang berbeda. Sama di Indonesia juga seperti itu. Terus agar variasi itu positif dan tetap konstruktif, pemerintah pusat membentuk badan-badan yang mengkoordinasi sektor pendidikan. Di Indonesia juga sama seperti itu, ada badan-badan yang khusus mengurusi tentang pendidikan. Terus di tingkat nasional ada Departemen Pendidikan Federal, itu di Amerika. Di tingkat regional dan lokal ada Board of Education, semacam dinas pendidikan. Dan di Indonesia di tingkat nasional ada Departemen Pendidikan Nasional, di tingkat regional dan lokal ada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya distribution. Di Amerika itu negara atau pemerintah pusat menaruh perhatian kepada tingginya apresiasi masyarakat memasukkan anak-anaknya ke sekolah dasar dan menengah. Di Indonesia juga sama, adanya dukungan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD dan SMP dan SMA, bahkan itu wajib. Selanjutnya yaitu menciptakan semakin berkualitasnya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. Di Indonesia juga seperti itu, adanya seleksi rekrutmen mahasiswa yang akan masuk ke kampus. Selanjutnya, perguruan tinggi diharapkan bisa melahirkan tenaga-tenaga yang berkualitas. Dan juga sama di Indonesia juga seperti itu. Kebijakan pendidikan multimisi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya
dan kemartabatan bangsa. Dan sama, Indonesia juga seperti itu. Selanjutnya yaitu restraints and innovation. Di Amerika, dengan mendesentralisasikan kebijakan pendidikan, banyak pemecahan masalah yang dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih detail dengan hasil yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Sama di Indonesia juga seperti itu. Dan selanjutnya yaitu keterlibatan publik diberi akses sangat besar dalam turut serta mendesain, memonitor dan mengevaluasi hasil-hasil implementasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia juga seperti itu. Publik boleh mengomentari kurang lebihnya kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah.